yang mengikuti ibadah online ini, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus. Kitab itu surat Korintus 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab itu jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Apolos, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita cukup jelas. Saya percaya bahwa kita semua mengikuti membacanya di rumah. Hari ini kita masih tetap tema yang sama, bahwa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya mungkin sudah ini minggu yang terakhir akan berbicara tentang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bahwa orang hidup bergaul karib dengan Tuhan akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimanakah ciri anak Tuhan yang hidup bergaul karib itu kepada Tuhan. Ciri anak Tuhan yang mengalami pembaharuan hidup. Hal yang pertama, bahwa ketika kita membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, ada ciri yang ada di dalam diri kita. Pertama, mengalami pembaharuan hidup. Ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kita akan mengalami pembaharuan hidup. Di ayat yang di sini mungkin jemaat Tuhan, masa sih ketika kita bergaul karib dengan Tuhan mengalami pembaharuan hidup? Di ayat yang ini kita bisa belajar ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Ini sampai ayat yang ketiga, 1 sampai ayat yang ketiga. Berbicara mengalami pembaharuan hidup. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus ya, supaya mereka mengalami pembaharuan hidup. Kenapa? Jemaat Korintus bukanlah jemaat yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukanlah jemaat yang tidak memiliki banyak talenta. Mereka banyak talenta. Mereka banyak hikmat. Mereka banyak hal dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi dengan apa yang mereka miliki tidaklah membuat mereka dewasa di dalam Tuhan. Dengan apa yang mereka miliki tidaklah membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Mereka masih hidup dalam kedagingan. Mereka masih hidup dalam manusiawi mereka. Dengan apa yang mereka punya, dengan talenta, karunia yang mereka punya, tidaklah dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mereka pakai untuk ogah-ogahan. Mereka pakai untuk membanggakan diri. Makanya Rasul Paulus berkata kepada mereka, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Saya belum bisa berbicara dengan kalian dengan bahasa-bahasa rohani. Kenapa? Karena kalian masih hidup dalam kedagingan, masih hidup di dalam keegoisan, masih hidup di dalam kesombongan, masih hidup dalam keiri hatian. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka, engkau harus tinggalkan itu. Jika engkau sudah melayani Tuhan, jika engkau sudah dekat kepada Tuhan, tinggalkanlah itu semua. Engkau harus mengalami perubahan di hidup. Engkau harus mengalami perubahan hidup. Engkau harus meninggalkan pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang sia-sia, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau harus buang itu. Karena percuma engkau melayani, percuma engkau mengikut Kristus jika tidak ada perubahan di dalam dirimu. Kita jemaat Tuhan yang ada di Bakat 2 pada saat ini, pesan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, kita harus bisa mengalami pembaharuan hidup. Apa yang menjadi penghalang kita saat ini untuk datang kepada Tuhan, apa yang menjadi penghalang kita pada saat ini untuk lebih intim kepada Tuhan? Kesombongankah? Kemalasan? Keegoisan? Atau mementingkan diri sendiri? Mari tinggalkan itu semua, karena itu merupakan parasit rohani kita yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus mengalami pembaharuan hidup. Kita harus mengalami pembaharuan hidup. Kita harus mengalami pertobatan, meninggalkan manusia duniawi kita. Kita tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan manusia duniawi kita. Di ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus, saya belum bisa berkata-kata yang lebih keras kepada kalian, menyampaikan hal-hal yang lebih jauh lagi sama kalian, karena kalian masih belum dewasa di dalam Tuhan. Kalian masih mementingkan diri sendiri. Kalian masih mementingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, belum mementingkan Tuhan. Dengan talenta yang kita punya pada saat ini jemaat Tuhan, mari kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan talenta yang kita punya kita pakai untuk kesombongan kita. Dengan apa yang kita miliki, jangan kita pakai demi kesombongan. Jikalau ada yang memiliki lebih, kita iri hati di dalamnya. Tidak, saudaraku semua, mari kita tinggalkan, karena itu merupakan hal yang membuat kita akan jauh dari Tuhan, akan membuat hubungan kita sama Tuhan akan semakin jauh. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita bangun hubungan yang lebih erat lagi kepada Tuhan. Kita tinggalkan itu semua. Kita tinggalkan segala masalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tinggalkan masalah yang membuat kita semakin jauh dan jauh kepada Tuhan. Hal-hal yang membuat kita semakin tidak menerima hal-hal yang baik. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah yang membuat aku jauh dari Tuhan pada saat ini? Apakah yang membuat aku semakin jauh dari Tuhan pada saat ini? Tentu kita tahu apa yang membuat kita semakin jauh sama Tuhan. Dan mari kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau semakin dekat dan semakin dekat kepada
kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami hidup yang baru di hadapan Tuhan, ketika kita mengalami hidup yang baru di hadapan Tuhan, kita harus mengalami perubahan itu sendiri. Ketika kita mengalami perubahan, maka ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Kita akan semakin sering memuji Tuhan. Kita akan semakin sering untuk membaca Alkitab. Dengan bacaan-bacaan Alkitab kita setiap harinya 4 pasal, kadang-kala 5 pasal setiap harinya. Kalau kita lakukan itu setiap harinya, kita akan mengalami pembaharuan. Kita semakin cinta Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membacanya, kita akan semakin jauh sama Tuhan. Mari kita bangun hubungan kembali. Mari kita lihat kembali diri kita. Bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam mengiring Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan? Apa hanya sekedar saja kita mengiring Tuhan? Tentu kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu bagaimana pengiringan kita akan Tuhan. Apakah semakin baik? Apakah semakin maju? Apakah semakin mundur? Kita harus mengalami pembaharuan. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim kepada Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup yang seperti apa yang kita harus alami, yang harus berubah di dalam pemikiran kita, dalam hidup kita? Tentunya pola pikir kita akan berubah. Di dalam Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah. Bukan berubah jadi orang yang tidak benar, tetapi kita berubah menjadi orang yang semakin cinta Tuhan. Kita berubah menjadi orang yang lebih cinta Tuhan. Kita akan berubah menjadi orang yang lebih cinta baca Alkitab, cinta untuk bersekutu kepada Tuhan. Pemikiran-pemikiran yang jelek kita buang. Pemikiran-pemikiran yang jauh daripada Tuhan kita harus buang. Karena itu tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berkutat-kutat dengan hidup lama kita, pola pikir kita yang lama, seujung sama orang, itu tidak akan membawa kita semakin baik, mengalami pembaharuan hidup. Tidak. Bahkan kita akan makin mundur. Bukannya kita maju di dalam Tuhan, tetapi kita semakin mundur di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Marilah kita mengalami pembaharuan hidup. Hidup kita harus diperbaharui di dalam Kristus. Hal yang kedua, bahwa ketika kita hidup berjauh karib kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami pemulihan di ayat 4 dan 5 dan seterusnya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan fani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bahwa ketika kita hidup dekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan mengalami pemulihan. Dipulihkan dari segala hal yang tidak baik. Dipulihkan dari segala pemikiran-pemikiran negatif. Dipulihkan dari segala pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Segala iri hati, segala kedengkian akan dipulihkan. Kita dijauhkan dari situ. Hidup kita mengalami pembaharuan. Ketika kita membeda-bedakan orang, kita akan dipulihkan. Makanya dikatakan di sini, apakah Apolos, apakah Paulus?
Jadi tidak ada lagi perbedaan satu sama lain. Ini Pak Gembala, ini yang ini. Jadi kita membeda-bedakan bahwa ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan di dalamnya. Dengan kita tidak hidup lagi dengan membeda-bedakan satu sama lain. Saya dari golongan ini, saya dari golongan ini, saya pasukan ini, saya pasukan ini. Tidak, tetapi satu di dalam Kristus. Kalau ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan itu Allah sendiri. Kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, segala sesuatu itu tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami pemulihan. Ketika kita masih menggolong-golongkan satu sama lain, saya dari ini, saya mau dekat sama ini saja, saya mau dekat sama ini saja, saya mau dekat sama ini saja. Kalau yang ini mah enggak, kayak kurang cocok deh, kayaknya kurang cocok deh sama saya, bla 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 semuanya. Tidak, tetapi di dalam Kristus kita dipulihkan dari segala itu semua. Kita dipulihkan dari segala itu. Ketika ada niat kita untuk membedakan sesuatu, Tuhan mengingatkan kita, engkau sudah di dalam Kristus. Jika engkau sudah ada di dalam Kristus, engkau tidak ada lagi. Engkau tidak boleh lagi membeda-bedakan satu sama lain. Engkau harus menyatakan, yang ini adalah satu, yang ini adalah satu. Satu tubuh di dalam Kristus. Di antara kita juga di tempat ini tidak ada lagi yang membedakan ini dari suku ini dari suku ini dari suku ini. Tidak, tetapi kita semua ada di dalamnya satu tubuh Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita tercerai-berai, tetapi satu di dalam Tuhan. Ketika kita dipulihkan, hidup kita tidak lagi hidup dalam membeda-bedakan. Ketika kita dipulihkan, kita hidup dalam sebuah kesatuan. Ketika kita dipulihkan, kita hidup berkemenangan di dalamnya. Ketika kita dipulihkan, kita mengalami pertumbuhan rohani kita akan semakin meningkat. Kenapa? Karena hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya malas-malasan dipulihkan sehingga kita semakin rajin. Yang tadinya susah untuk dibilangin, susah menerima teguran, tetapi ketika dipulihkan, segala sesuatu, nasihat, teguran mau diterima. Itulah ciri hidup anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Kenapa kita bisa menerima itu semua? Karena hidup kita semakin kita bangun dengan Tuhan. Itu bisa terwujud, itu bisa tercapai ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu bisa terwujud ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang baik, kita tidak akan mengalami perubahan itu, kita tidak akan mengalami pemulihan itu. Bahkan kita akan semakin jauh. Bagaimana dengan kita, jemaat Tuhan pada saat ini? Sudahkah kita dipulihkan di dalamnya? Sudahkah kita hidup di dalam kesatuan itu? Sudahkah kita hidup di dalam kemenangan itu? Sudahkah kita mengalami pertumbuhan di dalamnya? Apa bagaimana? Tentu kita yang lebih paham. Kita yang lebih tahu apakah hidup kita sudah terpulihkan atau tidak. Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan atau tidak. Tentu melalui bacaan Alkitab kita yang lebih tahu apakah berjalan itu setiap harinya. Apakah kita borong sekali seminggu? Ya, tentu kita juga yang tahu. Kalau borongan itu banyak, tetapi
Tapi kalau setiap hari tidak terlalu berat karena tercicil. Kalau kita borong ini seminggu, kayaknya tidak mungkin. Nggak mungkin selesai dalam seminggu nggak apa-apa lah. Nanti kalau sudah dekat Desember aja saya selesaikan. Bulan November saya selesaikan satu Alkitab. Tidak mungkin. Kenapa? Ketika kita membaca Alkitab, baik pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam, kita semakin ngantuk. Jadi membaca Alkitab tidak melihat sikon. Aduh masih pagi kayak saya nggak ngantuk. Tidak. Ketika baca Alkitab tidak sampai 5 menit sudah pada muat-muat. Sudah muat-muat. Tidak tahan. Apalagi sejam, apalagi ini dalam sebulan selesai nggak mungkin. Makanya dengan program baca Alkitab setiap harinya, mari kita jalankan dengan baik. Kita jalankan dengan baik. Makanya Desember nantinya akan selesai satu Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, pertama tadi kita mengalami perubahan hidup, kedua kita mengalami pemulihan hidup. Ya, ketika kita mengalami pemulihan hidup, tadi kita hidup tidak lagi membeda-bedakan satu sama lain. Kedua, ketika hidup kita dipulihkan, kita akan hidup dalam kesatuan. Ketiga, ketika kita dipulihkan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang makin pesat. Ketika kita ditegur, kita tidak marah. Ketika kita dinasehati, kita tidak ngambek lagi. Ketika kita dibilangi, kita mau menerima. Karena sering kali ketika kita dinasehati, ketika kita ditegur, kita tidak mau menerima. Sering kali kita marah. Apa sih urusanmu sama saya? Emang kamu siapa? Negur-negur aku. Sering kali itu terjadi. Ada pemberontakan dalam diri kita. Tetapi orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, orang yang hidupnya sudah terpulihkan, dia tidak akan mengatakan hal itu lagi, tetapi dia akan memanggil itu dengan senang hati. Terima kasih saya sudah ditegur. Terima kasih saya sudah dinasehati. Terima kasih saya sudah dibilangi. Jadi saya tahu kesalahan saya sekarang. Tidak lagi memberontak. Hidup lama kita sudah dijauhkan, sudah terbuang. Kenapa? Karena kita sudah dipulihkan. Seberapa banyak kita yang sudah dipulihkan saat ini? Seberapa banyak hidup kita sudah terpulihkan dalam pemikiran-pemikiran yang tidak baik? Sudah berapa banyak kita terpulihkan dalam rasa kekhawatiran pada saat ini? Sudah berapa banyak kita terpulihkan dalam rasa ketakutan yang sedang dialami pada saat ini? Mari jemaat Tuhan semua, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berserah diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan, inilah hidupku, ubahlah hidupku sepenuhnya supaya hidupku menjadi baru. Tuhan, inilah hidupku, pulihkanlah sepenuhnya supaya saya mengalami pertumbuhan. Saya tidak mau lagi hidup dengan suasana yang seperti ini. Engkau pulihkan hidup saya, Engkau pulihkan pola pikir saya, Engkau rubah itu semua Tuhan, supaya hidup saya mengalami pertumbuhan. Letaknya di sini bukanlah masalah siapa yang menyampaikan, siapa yang segala macamnya, tetapi yang terpenting di sini adalah Tuhan memberikan pertumbuhan itu bagi kita. Jikalau Abang Daniel sudah menang pada saat ini, nanti ada waktunya untuk menguat, tetapi kita tidak boleh menyombongkan diri. Itu karena saya, itu karena saya. Tidak, tetapi itu semua karena Tuhan.
Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, mungkin apapun yang kita sudah sampaikan, apapun yang sudah dipelajari, tidak akan mengalami pertumbuhan. Talenta apapun yang kita miliki pada saat ini, ketika tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak akan mengalami pertumbuhan. Badan kita boleh tumbuh, bertumbuh ke atas, boleh ke samping, tetapi rohani kita, kalau bukan Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu, tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Hanya ada di situ saja. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, marilah kita sama-sama mencari Tuhan, sama-sama semakin dekat kepada Tuhan. Ada dua hal pada pagi hari ini yang boleh kita pelajari, bahwa ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, pertama, kita akan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup yang seperti apa? Pertama tadi, kita akan hidup. Kita tidak hidup lagi dalam kebencian. Kita tidak hidup lagi dalam kesombongan. Kita tidak hidup lagi dalam keegoisan. Kita tidak hidup lagi di dalam mementingkan diri sendiri, tetapi kita mau hidup untuk mengalami perubahan hidup. Hal yang kedua, bahwa ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Pemulihan yang seperti apa? Kita dipulihkan untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita dipulihkan untuk hidup dalam satu kesatuan. Kedua, berikutnya, kita dipulihkan untuk mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apakah yang kita dapatkan? Pertumbuhan rohani, pertumbuhan yang semakin dekat kepada Tuhan.